Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Adi Ayu Wulandari dari SIG 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum sains data geospasial terkait semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Nah, untuk semantic segmentation sendiri adalah proses membagi citra digital menjadi beberapa segmen, di mana setiap piksel dalam citra diklasifikasikan ke dalam kategori atau kelas semantik tertentu. Tujuannya itu untuk memahami konten citra pada level piksel, mengidentifikasi dan melokalisasikan objek serta area yang berbeda dalam citra. Selanjutnya, untuk perbedaan dari object detection dan semantic segmentation sendiri itu, kalau object detection itu berfokus pada identifikasi dan pelokalan objek dalam gambar, menghasilkan kontak pembatas atau building blocks dan label untuk setiap objek yang terdeteksi. Untuk semantic segmentation itu untuk mengklasifikasikan setiap piksel dalam gambar ke dalam kelas tertentu, sehingga setiap area objek di gambar itu dilabeli secara penuh tanpa kontak pembatas, termasuk objek kecil dan latar belakang atau background. Sederhananya, untuk object detection itu mendeteksi objek secara global, sedangkan semantic segmentation itu memahami gambar secara lebih detail di tingkat piksel, seperti itu. Nah, untuk dalam konteks deep learning semantic segmentation itu yang digunakan itu menggunakan arsitektur U-Net yang merupakan arsitektur jaringan konvolusional atau CNN yang dikembangkan khusus untuk semantic segmentation, terutama di bagian biomedis. Namun untuk penggunaannya telah meluas di berbagai domain termasuk dalam geospasialnya itu sendiri. Nah, di sini dalam prosesnya menghasilkan peta segmentasi dengan resolusi yang sama atau mendekati resolusi citra input. Nah, dalam semantic segmentation itu untuk berbasis deep learning ekstraksi area penambangan dari peta topografi itu adalah cara atau pendekatan yang canggih dalam analisis geospasial dengan memanfaatkan kekuatan jaringan saraf tiruan seperti penggunaan U-Net itu. Nah, proses yang kita lalui yaitu dimulai dengan persiapan data, termasuk dalam pengumpulan peta topografi digital dan penyiapan data training label. Nah, di sini yang saya gunakan yaitu Virginia Shelburne untuk data pertama, untuk data kedua, dan data pertamanya yaitu data dari Ohio Adios-nya sendiri. Selanjutnya kita melakukan export, yang dimana ini mengkonversi menjadi format sesuai dengan pelatihan model. Nah, hasil dari export training data for deep learning itu ini yaitu topochip yang berisi image, label, dan model. Nah, di sini juga ada JSON, EDM, dan teks dokumen. Di sini hasil dari fotonya seperti ini. Ini adalah gambar-gambar fotonya, yang dimana ini berguna untuk melatih model agar dapat mengklasifikasi setiap piksel pada gambar ke dalam kelas atau kategori tertentu. Selain itu, foto ini itu digunakan sebagai input, di mana setiap piksel pada gambar ini telah dilabeli dengan mask atau topeng yang mewakili objek atau area tertentu. Nah, ini untuk bagian jalan, air, atau vegetasi. Namun ini digunakan untuk analisis lebih lanjut, yaitu dengan cara melakukan pelatihan model dengan train deep learning model, dimana ini arsitektur seperti U-Net itu adalah arsitektur yang kita gunakan untuk mempelajari pola dan karakteristik unik area penambangan dari dataset yang telah disiapkan. Nah, ini kan area penambangannya. Nah, ini dilakukan training deep learning model yang menghasilkan model metrik HTML seperti ini.
Di sini model unit classifier itu dianalisis menggunakan Blackboard ResNet 18 menunjukkan performa yang menjanjikan, yang dimana ini learning rate-nya itu digunakan berada dalam rentang 1,3183 hingga 13183E0405 seperti itu, yang merupakan strategi pembelajaran yang umum yang digunakan untuk fine tuning model. Selanjutnya ini untuk training dan validation loss-nya, yang dimana grafik loss ini menampilkan penurunan yang konsisten. Ini kan menurun baik untuk data training maupun data validasinya. Ini turun trainingnya, ini validasinya juga turun, yang seiring bertambah jumlah batch yang diproses, yang menandakan model belajar dengan efektif. Terus kurva validasi yang lebih rendah dari kurva training mengindikasi model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting yang signifikan. Jadi ini bagus karena validasinya berada di bawah dari training model. Selanjutnya untuk analisis of the model atau analisis metrik per kelas menunjukkan performa yang sangat baik untuk kedua kelas yang diklasifikasikan. Nah, di sini untuk kelas no data memiliki performa yang sedikit unggul dari kelas 1, yang dimana ini persessionnya itu 0,97389, terus recallnya itu 0,975182, dan F1 score-nya itu 0,9755745539. Nah, selanjutnya untuk yang I-nya itu lebih rendah daripada no datanya, yang dimana nilai ini mengindikasi bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antar persession dan recall untuk kedua kelas dengan kemampuan prediksi yang akurat secara keseluruhan. Nah, kelas 1 juga ini walaupun lebih rendah dari no data untuk kelasnya, namun ini juga mengindikasi bahwa hasil menunjukkan hasil yang solid juga gitu. Nah, ini untuk sampel resultnya untuk ground dan predictionnya. Selanjutnya setelah kita melakukan training deep learning model, kita melakukan langkah yaitu classify pixel using deep learning, yang dimana ini menerapkan model pada peta topografi untuk melakukan segmentasi pixel per pixel. Nah, hasilnya itu ini, contohnya ini yaitu di Virginia untuk Chevron, yang dimana peta segmentasi menunjukkan lokasi dan batas-batas area penambangan dengan presisi tinggi. Nah, pendekatan ini memungkinkan pemantauan lingkungan yang lebih efektif, perencanaan tata guna lahan yang baik, dan dukungan dalam penegakan regulasi pertambangan. Nah, dengan menggabungkan kekuatan deep learning dengan kemampuan analisis ArcGIS Pro untuk ekstraksi informasi yang lebih akurat dan efisien dari data topografinya. Nah, ini untuk data dari Virginia. Ini muncul daerah-daerah pertambangannya.